Preview. Preview. Shalom kita semua. Haleluya, kita bersyukur bila hari ini kita masih boleh berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Pertama juga puas setia jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah tidak mau lagi rasa menonton untuk beribadah memuji dan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau mengatakan glory. Apa yang paling kita bersyukur kita seperti Engkau. Engkau layak sungguh mulia dan Engkau layak ajaib. Mengabulkan Engkau pimpinlah ibadah kita. Sebenarnya kuasa Allah Tuhan.
Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Doa dalam persembahan kami persilakan untuk bergabung dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini atas segala kebaikan-Mu. Baik-baik sebentar kami mau berikan persembahan kami, Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan diberi, dan Kau balaskan berlipat-lipat kali ganda melalui setiap pekerjaan dan usaha seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersediakan dengan jalan dan semakin akan menjaga Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Terima
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami kembali bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, yang berkuasa, yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus Engkau mengurapi hati kami, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mengalami sukacita, mengalami kekuatan yang baru, mengalami pertolongan melalui kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan sebentar lagi. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Kami serahkan waktu ini ke atas tangan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa kembali beribadah di minggu ini, yaitu di bulan Mei. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita yakin dan percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap ibadah kita. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan tema pemeliharaan Tuhan dalam keterbatasan. Saudara-saudara, kita tahu di kondisi sekarang ini bukanlah keadaan yang tenang, bukanlah keadaan yang baik. Tetapi saudara-saudara, perjalanan kita di saat-saat sekarang ini adalah keadaan yang menyulitkan, keadaan yang membuat kita seakan-akan, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak berdaya karena tantangan yang kita hadapi begitu berat. Saudara-saudara, tetapi sekalipun kita di dalam situasi dan kondisi yang berat ini, kita masih tetap percaya, kita dan terus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita tetap menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan
selalu menyertai, melindungi, memberkati, bahkan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bisa menjalani hidup ini. Dan saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, melalui hidup kita sekarang ini yang kita hadapi, ada banyak tantangan. Tetapi kita percaya, Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan ini, iman kita harus tetap kuat. Iman kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin mengatakan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan adalah berbicara tentang kuasa dan otoritas Tuhan dalam segala sesuatu dan kondisi. Jadi saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan itu dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun yang terlepas dari perhatian Tuhan, saudara-saudara, ataupun dari pemeliharaan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan dalam kondisi atau segala kondisi, berarti kondisi yang baik sampai kondisi yang tidak baik, saudara-saudara, menurut manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, hal inilah yang pada akhirnya menuntun setiap orang percaya dalam segala kondisi harus terus bergantung kepada Allah. Baik itu saat hujan atau kemarau, masa kelimpahan atau kekurangan, saat sehat atau sakit, maupun ketika kaya atau miskin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus tetap bergantung kepada Allah, karena Allah adalah Sang Pemelihara hidup kita. Kalau kita masuk kepada firman Tuhan yang sedang kita baca tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, cerita tentang seorang janda di Sarfat. Saudara, janda ini bukan orang istimewa dan bukan orang Israel. Ia berasal dari Sidon, pusat pemujaan dewa Baal yang dikenal juga sebagai tempat asal Ratu Isabel, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dari sudut pandang umat Tuhan, ia juga bukan seorang pilihan yang dipakai Tuhan seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum janda ini bertemu dengan Nabi Elia, janda ini sedang dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah karena masalah yang dihadapinya. Dia diperhadapkan kepada kondisi yang sulit, di mana saudara-saudara dia dililit oleh hutang yang besar, sehingga saudara-saudara anaknya harus menjadi tebusan untuk membayar hutang dari janda ini. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, si janda ini pasti mengalami gundah gulana. Dia mengalami kekhawatiran yang berat. Dia mengalami ketakutan, saudara-saudara, karena kondisi yang dihadapi tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, perjumpaannya dengan Elia menjadi titik pemulihan hidupnya. Tuhan memakai janda ini bukan dalam kondisi kehidupan yang baik, tetapi justru dalam keadaan terburuk, namun ia tetap bersedia ketika Elia menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Maka saudara-saudara, ibu janda ini melakukan sesuatu dan percaya bahwa Tuhan menolongnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari janda Sarfat dan Elia di tengah keterbatasan dan kondisi yang berat itu. Sehingga apa? Menjadikannya istimewa dan Tuhan bertindak atas hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama ingin saya sampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini adalah
janda Sarfat bertindak dengan iman yang besar. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini. Ia tidak hanya menyambut Elia dengan ramah saudara-saudara, sekalipun janda Sarfat ini belum pernah bertemu dengan Nabi Elia, belum pernah berkenalan, dan dia tidak tahu siapa itu Nabi Elia, Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi ibu janda Sarfat ini saudara-saudara adalah seorang yang ramah. Dia menyambut Elia dengan baik saudara-saudara. Ia juga taat ketika diperintahkan oleh Elia untuk membuat roti baginya, meski pada saat itu ia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Hanya cukup untuk membuat sepotong kecil roti. Tetapi apa yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa janda Sarfat ini menunjukkan ketaatannya saudara-saudara untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah langkah iman. Ia tidak ingin mencari alasan untuk menolak permintaan Elia. Ia percaya apa yang disampaikan oleh Elia kepadanya. Dia lakukan dengan iman yang dia miliki saudara-saudara. Dan dia percaya, dia berserah diri kepada Tuhan dengan iman yang dia miliki. Ia percaya pada perkataan Elia bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Ketika Elia menyampaikan kepada dia, Bapak Ibu saudara-saudari, tadi di ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa ibu janda Sarfat ini, ia bertindak dengan imannya untuk melakukan sesuatu. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kita hadapi juga sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita membutuhkan iman, tindakan-tindakan iman untuk berjalan terus sekalipun kita sedang diperhadapkan kepada keadaan yang berat ini. Tindakan-tindakan iman itu penting Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti janda Sarfat ini, dia bertindak dengan iman yang besar. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, Bapak Ibu saudara-saudari, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap beriman kepada Tuhan, bahkan bertindak dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kita dari kondisi ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus percaya. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sekalipun kita diperhadapkan sekarang ini dengan keadaan-keadaan yang berat ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan senantiasa hadir untuk menolong kita, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita pertolongan, melindungi kita dari musibah penyebaran virus corona ini, sehingga saudara-saudara sampai hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap dalam jagaan Tuhan, karena kita percaya Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, yang mampu memelihara kita. Ketika kita percaya kepadanya,
ketika kita melakukan tindakan-tindakan iman dan berbuat sesuatu di tengah-tengah kondisi yang berat ini, maka Tuhan akan memelihara kita, memelihara saudara dan saya, memelihara hidup kita. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan akan menolong kita. Seperti janda Sarpat yang diperhadapkan kepada keadaan yang sulit, yang berat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan memeliharanya, bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka pada masa itu. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup mereka sedang dihimpit oleh masalah yang berat, tetapi Tuhan hadir untuk menolong. Tuhan ada untuk menolong. Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Mari kita bertindak dengan iman kita. Kalau hari ini, kalau sekarang ini kita diperhadapkan pada situasi ini, biarlah iman yang kita miliki, kita lakukan sesuatu sehingga kita melihat campur tangan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini? Hal penting yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, pemeliharaan Tuhan menghilangkan rasa khawatir Elia. Saudara-saudara, pada masa yang serba berkecukupan, tentu bukan hal yang sulit untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun, saudara-saudara, pasti bisa mengatakan, syukur bagimu Tuhan, terpujilah Engkau, Engkau maha besar, maha kuasa. Tetapi dalam keadaan-keadaan sulit, saudara-saudara, bagaimana kita bisa, apakah kita mampu mengatakan, saudara-saudara, rasa syukur kepada Tuhan? Atau saudara-saudara, kita dilanda oleh rasa khawatir dalam hidup kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, dalam kisah ini, sebelum Elia bertemu dengan janda di Sarpat, Elia disuruh Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit, saudara-saudara. Dan memang selama Elia berada di tepi sungai Kerit, Allah memelihara dia, saudara-saudara. Allah menolong dia, memberkati dia, memberikan dia makan melalui, saudara-saudara, burung gagak. Allah menghantar makanan kepada Elia, baik pagi, siang maupun petang. Saudara-saudara, hidup Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kemudian ketika sungai Kerit menjadi kering, saudara-saudara, ternyata pemeliharaan Allah atas Elia tetap berlanjut. Jadi tidak hanya sebatas kondisi yang sulit dihadapi Elia, lalu Elia pergi ke tepi sungai Kerit, dan di sana Elia tetap dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ketika sungai Kerit juga kering, tidak berair lagi, saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan terhadap Elia tidak hanya sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pemeliharaan Tuhan terhadap Elia tetap berlanjut. Elia diperintahkan Allah ke rumah seorang janda yang juga sedang dalam kesulitan besar. Itulah, saudara-saudara, awal pertemuan antara Elia dengan janda di Sarpat, karena Allah menyuruh Elia pergi ke Sarpat dan dia bertemu dengan seorang janda, dan janda itu akan menolong Elia untuk dia mendapatkan makanan dari seorang janda itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Elia mendapatkan makanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan memelihara hidup janda Sarpat dan juga Elia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga memelihara hidup saudara dan saya. Tuhan juga menolong, memberkati hidup saudara dan saya di masa-masa sulit sekarang ini. Tuhan pasti membuka jalan,
Tuhan pasti memberikan kita kemampuan-kemampuan. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kondisi yang berat dan sulit ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan Elia terjadi pada waktu itu. Ketika Elia berbicara kepada janda di Sarfat, maka saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Elia terjadi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari, pada masa itu Elia mendapat makanan. Dan bukan hanya dia, tetapi juga perempuan atau janda di Sarfat serta dengan anaknya itu mendapat makanan. Bahkan hutang-hutang mereka bisa dibayarkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan harus tetap kita jaga, saudara-saudara. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Karena ketika kita beriman dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah kehilangan balasannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi sekarang ini. Barang siapa mengasihi dan mengutamakan Tuhan, tidak pernah ditinggalkannya. Soal berapa besar balasan Tuhan dan apa wujud balasan Tuhan, saudara-saudara, itu adalah kedaulatan Tuhan. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus bertindak dengan iman senantiasa. Dan kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap terjadi di dalam hidup kita. Amin. Seperti yang dikatakan saudara-saudara di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan pasti terus terjadi dalam hidup kita. Seberat apapun, sesulit apapun perjalanan hidup kita sekarang ini, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara semua yang sedang beribadah di rumah tetap diberkati oleh Tuhan. Hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas saudara dan saya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya untuk melewati keadaan-keadaan yang sulit ini. Kita terus berdoa supaya masa-masa yang sulit ini cepat berlalu. Supaya Tuhan turun tangan, campur tangan untuk meredakan, untuk menghilangkan, membebaskan kita dari masa-masa sulit ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, dan semoga iman kita tetap kuat dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tanamkanlah itu dalam hati kami, Tuhan, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, agar kami tetap kuat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya pemeliharaan Allah ada di dalam hidup kami. Pemeliharaan Allah senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, Tuhan, karena kami tahu dengan iman yang kami miliki, kami bisa bertindak, kami bisa melakukan hal-hal yang dapat menolong kami untuk kami bisa terus menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkati seluruh umat-umat-Mu yang sedang beribadah. Biarlah iman mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan umat-umat-Mu, Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, suami istri, bahkan anak-anak mereka. Tuhanlah senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita saatnya kita akan menutup ibadah kita dan kita akan masuk dalam doa berkat. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Saya doa untuk semuanya kita boleh bangkit berdiri. Kita akan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berdiri pada Engkau. kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sungguh diberkati lewat ibadah hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati iman mereka, berkati rumah tangga mereka, suami, istri, dan anak-anak mereka. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah, tidak seorang pun dari antara jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan yang berat. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala penderitaan, masalah-masalah perekonomian keluarga mereka. Tuhan menolong dan Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati juga para pemuda-pemudi, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Lindungilah mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus yang berkuasa itu menutup bungkus seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka terhindar, terluput dari penyebaran virus corona ini. Kami percaya darah-Mu yang berkuasa akan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terus percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami di dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami. Seperti Engkau memelihara Elia, seperti Engkau memelihara janda di Sarfat, demikianlah juga ya Tuhan, Engkau memelihara para umat-umat-Mu, kami semua Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami pulang, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan menghantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.